Maka kalau ada kelompok yang bikin rusuh, bikin gaduh, masih mententangkan Pancasila, di Indonesia apa? Berani? Berani di sini apa di sana beraninya? Orang kayaknya wani, orang rawani, berani di sini apa di sana? Berani sekarang apa sampai besok? Wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin rusuh, bikin gaduh, bikin pecah belah, ujaran kebencian, adu domba, fitnah lewat WhatsApp, lewat Twitter, lewat apa lagi? Facebook, usir Muhammad. Kira gitu, kira artinya gitu. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Bapak Ibu dari yang dikasih Yesus dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara, Bapak Ibu sekalian, belakangan ini kita lihat ya, banyak sekali orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendirikan negara khilafah, NII, dan seterusnya dan sebagainya. Saudara, kita sebagai rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, kita harus bersatu mempertahankan negeri ini supaya jangan dirubah negara ini menjadi negara khilafah atau negara NII. Oleh karena itu, tidak ada cara lain selain berdoa dan bersatu. Kita akan hambat dan kita akan gagalkan semua niat-niat mereka yang coba mengganti negara kita ini menjadi negara khilafah dan NII. Karena negara kita sudah jelas dasarnya ya, Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, mari kita bersatu. Dan saya melihat video ini, dan saya lihat video ini, saya merasa cocok ini untuk ditampilkan ya, supaya memperkuat silaturahmi kita dengan orang-orang yang punya hati sama dengan kita untuk mempersatukan negara ini. Oke lah, saya beda akidah dengan beliau ini, Pak Akil Siraj, tapi dalam hal ini saya sepakat. Karena itu, mari kita lihat video ini. Di atas pundak kita keselamatan Republik Indonesia. Siap? Berdasarkan Pancasila. Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia negara yang rakyatnya beragama. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen Katolik, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu, bukan negara Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun Subut, Kapitayan Kaharingan, Sundawiwitan Karuhunan. Bukan. Indonesia negara nasional, negara kebangsaan, bukan negara agama. Tapi rakyatnya, warganya harus beragama. Masih ada orang yang belum paham hal ini. Masih suka mempertentangkan antara Pancasila dan agama. Itu suruh ngaji lagi ya, itu belum selesai ngajinya. Pancasila bukan agama. Pancasila tidak mengganti agama. Pancasila tidak kita dudukkan sebagai agama. Tidak. Sedekah zakatnya kurang ikhlas. Tidak. Silakan. Sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, tambah duha, qiyamul lail, hajat, istikharah, tawabin. Kita sholat kabeh waktu. Dan tetap berpancasila. Hasyim Asy'ari pendiri NU sudah menegaskan hubbul waton minal. Apa artinya? Bukan, salah. Artinya bukan sekedar cinta tanah air. Nasionalisme bagian dari iman. Saudara nasionalis harus beriman, saudara beriman harus nasionalis. Maka nasionalisme Ki Hasyim Asy'ari sadirun minal qalbil mu'min, muncul dari hati yang beriman. Bukan nasionalisme Michel Aflaq, pendiri partai Ba'ath Sosialis. Bukan nasionalisme Ernest Renan yang menulis buku, orang Prancis yang menulis buku What is a Nation tahun 1895. Bukunya itu diterbitkan, konsep nasionalisme. Bukan nasionalisme Hasyim Asy'ari, nasionalisme religius,
religius nasionalis. Mari kita tunjukkan bangsa Indonesia unggul dalam memanage keberagaman. Jangan seperti negara-negara Timur Tengah yang gagal bermasyarakat, gagal bernegara, gagal membangun hidup bersama. Mudah perang, mudah membunuh, mudah misu-misu apa? Mencaci maki. Kita tidak. Indonesia tidak. Indonesia bangsa yang bermartabat, berbudaya, bisa hidup bersama dengan beragam 714 suku dengan berbagai bahasa yang beda-beda. Kita tetap bersaudara, rukun, aman, dan damai. Nah, sekarang kalau ada gimana? Kalau di Indonesia ada orang yang bikin ribut, bikin kacau, gimana? Al-Quran menjawab. Yang menjawab Al-Quran Panglima, bukan saya yang jawab. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Ayat berapa? Surat apa? Golek ono dhewe. Kayak banget saya tunjukkan surat apa, ayat berapa. Apa artinya itu? Wal murjifuna fil madinah. Ini Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, yang bikin rusuh di Madinah, usir Muhammad. La yujawirunaka fiha. Jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di kota Madinah. Maka kalau ada kelompok yang bikin rusuh, bikin gaduh, masih mententangkan Pancasila di Indonesia, apa? Berani? Berani di sini apa di sana beraninya? Orang kene wani, orang rawani, berani di sini apa di sana? Berani sekarang apa sampai besok? Wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin rusuh, bikin gaduh, bikin pecah belah, ujaran kebencian, adu domba, fitnah, lewat WhatsApp, lewat Twitter, lewat apa lagi? Facebook, usir Muhammad. Kira gitu, kira artinya gitu. Tapi waktu itu sudah banyak orang yang bikin pecah belah kota Madinah. Quran tegas, usir Muhammad. Jangan biarkan hidup bersama kamu di kota Madinah. Siap? Saya ketawa nonton Somad marah-marah karena dilarang masuk ke Singapura. Catat ya, dilarang masuk, bukan dideportasi. Deportasi itu kalau sudah di dalam Singapura, terus diusir dari sana. Kalau dilarang masuk, bahkan cuma disuruh nunggu di depan pagar doang, terus disuruh pulang. Pemerintah Singapura memang waspada banget dengan banyak isu tentang agama. Mereka dulu sekitar tahun 1984 pernah memasukkan agama dalam kurikulum pelajaran di sekolah. Tapi yang ditemukan pemerintah Singapura malah mengerikan. Siswa di sekolah menjadi terkotak-kotak berdasarkan agamanya apa, sehingga mereka jadi nggak fokus belajar. Dari hasil pengkotakan itu, terjadilah ketegangan antara agama di Singapura hanya karena satu agama yang memaksakan kehendaknya pada agama lain, sehingga hampir saja terjadi kerusuhan rasial di sana. Sejak saat itu, pemerintah Singapura mencabut pelajaran agama dari sekolah-sekolah. Agama bahkan tidak boleh dibicarakan di tempat-tempat publik, kecuali di rumah dan tempat ibadah. Agama harus ada di ruang pribadi, tidak boleh dipamerkan di ruang sosial. Agama harus dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sehingga orang berbaur sebagai warga negara Singapura bukan dari agamanya apa. Itulah yang dilakukan pemerintah Singapura sampai sekarang. Keras? Sudah pasti. Tapi buktinya sampai sekarang Singapura aman. Bahkan ketika mereka memisahkan agama dalam kehidupan sosial, ekonomi mereka juga maju, pendidikan mereka maju, semuanya maju. Beda dengan Indonesia yang cuman agamanya doang yang maju. Pernah dengar ada kerusuhan rasial di Singapura sejak itu? Nggak ada kan? Meski agama penduduk di Singapura mayoritas Buddha, tapi di sana nggak ada keistimewaan untuk mereka yang beragama Buddha. Ukuran pemerintah Singapura adalah kemajuan dan kemakmuran, bukan akhirat. Beda dengan Myanmar yang juga mayoritas beragama Buddha, tapi negaranya sibuk sekali dengan masalah agama daripada kemajuan negara. Nah,
dengan situasi yang tenang seperti itu, maka investor asing sudah pasti berbondong-bondong ke Singapura karena negaranya stabil secara politik. Kalian boleh apa saja di Singapura asal jangan pernah ikut campur di politik dan agama. Itu aja syaratnya. Itu masih belum keras. Yang lebih keras lagi, ketika Singapura mengeluarkan undang-undang terorisme mereka yang dinamakan Internal Security Act atau ISA. Dengan undang-undang itu, pemerintah Singapura bisa menangkap siapa saja yang berpotensi membuat kerusuhan rasial di negara itu tanpa harus lewat proses hukum biasa. Jadi, baru niat bikin rusuh aja, ketika terdeteksi langsung ditangkap oleh polisi. Singapura memang negara otoriter. Mereka tidak pernah membiarkan demokrasi secara politik ada di negara mereka. Demokrasi hanya ada di ekonomi. Itu aja. Politik adalah wilayah pemerintah, bukan warga negara. Jadi kalau Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura, sebenarnya itu harus disyukuri oleh si Somad sendiri. Lah, kalau misalnya dia dibiarkan masuk dan kemudian ceramah menghina agama lain di dalam sana, terus akhirnya ditangkap oleh pemerintah Singapura berdasarkan undang-undang terorisme mereka, nanti yang ribut malah dua negara, Indonesia dan Singapura. Dan Singapura itu terkenal nggak ada kompromi masalah itu. Bisa-bisa dihukum mati si Somad karena dianggap berpotensi membuat kerusuhan rasial di sana. Tahu alasan apa yang membuat Somad dilarang masuk ke Singapura? Somad dianggap sebagai penceramah yang suka menghina agama lain, sehingga dikhawatirkan membangun jurang perbedaan di masyarakat Singapura yang multi etnis dan multi agama. Somad juga dalam ceramahnya pernah merestui bom bunuh diri. Ngeri kan? Wah, bisa ditangkap Somad kalau dia ceramah di sana. Jadi seharusnya Somad dan pendukungnya bukan nyalah-nyalahin pemerintahan Singapura. Seharusnya bersyukur karena sejak awal nggak boleh masuk ke sana. Daripada nanti ditangkap dan dihukum mati, bikin repot negara. Dan seharusnya juga Somad mulai introspeksi. Kenapa dia dilarang di banyak negara dan dimusuhi? Harusnya mulailah ceramah yang bikin adem hati kalau mau dipanggil Ustadz. Ustadz kok ngajarin bunuh diri? Ustadz apaan tuh? Coba misalnya penceramah agama lain dari NU lah misalnya masuk Singapura. Pasti diterima dengan tangan terbuka. Karena rekam jejak mereka adem ayam aja mengajarkan persatuan antar umat agama dan tidak menjelek-jelekan agama lain. Paham kan, Mat? Harusnya lu paham. Udah gede, masa masih gak pinter-pinter aja. Oh ya, berkaitan dengan radikalisme. Saya baru saja meluncurkan trailer film Sayap-Sayap Patah, kisah yang terinspirasi dari kejadian di Makobrimob tahun 2018. Di mana 5 orang anggota Densus 88 gugur di sana. Nah, mari kita doa, Tuhan Yesus hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja supaya kami semua rakyat Indonesia bersatu untuk tetap mempertahankan negara kami yang berajaskan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak dirubah dengan negara yang lain atau khilafah atau NI dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin.